Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Dan kali ini kita akan mengambil tema zuhud. Zuhud bukanlah mengasingkan diri dari kesibukan dunia sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Bukan menghindari keramaian manusia dengan segala keperluan hidupnya. Zahid, orang yang zuhud, tidak enggan bekerja. Mereka tidak segan menyingsingkan lengan bajunya, bekerja keras mencari maisha, penghidupan dunianya. Bagi orang yang berzuhud, bekerja adalah kewajiban. Bila dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, nilainya adalah ibadah. Tentu saja akan menghasilkan pahala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berlarut malam dalam mencari yang halal, baginya ia telah diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas radhiyallahu anhu. Yang membedakan seorang zahid dengan manusia kebanyakan adalah sikap mentalnya. Bila orang kebanyakan bekerja hanya untuk memenuhi tuntutan perut, maka seorang zahid bekerja untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, bahkan mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Seorang zahid bukannya tidak butuh harta, tetapi seorang zahid tidak bergantung kepadanya. Harta hanyalah sarana untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian itulah hakikat hidupnya. Harta bukan tujuannya. Orang seperti ini akan tenang hatinya, lapang dadanya, dan hidupnya bahagia. Kebahagiaannya akan tercermin dalam raut wajahnya, nampak dalam sikapnya, terpantul dalam tindak perilakunya. Dalam bekerja, orang yang zahid tidak kalah dengan orang yang kebanyakan. Dalam berbisnis juga tidak kalah gesitnya. Seorang zahid tidak mesti melarat, apalagi sampai meminta-minta. Naudzubillah. Dari mana ia akan mengurus orang lain kalau dirinya masih belum mandiri dan hidupnya masih bergantung atas bantuan orang lain? No bagi orang yang disebut sebagai zahid atau orang yang zuhud itu. Sikap mental zuhud perlu dimiliki oleh setiap orang. Tidak perlu
tidak peduli kaya atau miskin, karena di sana terletak pintu bahagia. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi kekurangan pangan. Datanglah kafilah dari Syam yang terdiri atas ribuan unta yang membawa makanan dan pakaian yang kemudian dijual kepada Utsman bin Affan. Para pedagang Madinah berlomba-lomba untuk membeli barang-barang tersebut. Tujuan mereka adalah mendapatkan keuntungan besar dengan menjual kembali dengan harga yang mahal. Mereka berani memberi keuntungan yang cukup besar kepada Utsman bin Affan. Berapa keuntungan yang kalian berikan kepada saya? Kata Utsman. 5%, jawab mereka. Dapatkah kalian memberi keuntungan yang lebih besar dari itu? Satu persatu pedagang itu menaikkan persentasi keuntungannya. Tetapi selalu saja Utsman menjawab, kurang tinggi lagi. Sampai kemudian semuanya menyerah. Kami belum menemukan seorang pedagang pun yang berani memberi keuntungan lebih dari itu. Lalu Utsman berkata, memotong pembicaraan mereka, aku bisa. Kemudian Utsman membacakan sebuah ayat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'ata habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulirnya Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Utsman menantang, adakah kalian mampu memberikan keuntungan kepadaku 700 kali lipat? Tak seorang pedagang pun yang berani. Utsman melanjutkan, wahai para pedagang, kalian aku angkat sebagai saksi bahwa bahan makanan dan pakaian yang dibawa 1000 unta ini akan aku berikan kepada fakir miskin Madinah, dan aku jadikan sedekah jariah bagi kaum muslimin. Masya Allah, inilah seorang zahid yang sesungguhnya. Inilah wujud ajaran zuhud yang sebenarnya. Tidak miskin, tapi seorang zahid sesungguhnya adalah orang-orang yang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.